Perkenalkan, nama saya Christian Oktakawata, NIM 20520-144. Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan membahas tentang negara dan rakyat. Beranggapan bahwa negara dan untuk kepentingan segenap rakyatnya. Untuk kepentingan segenap rakyatnya dan sebagai lembaga kekuasaan. Dan keputusannya negara didirikan oleh rakyat melayani kepentingan rakyat dan dikontrol oleh rakyat. Demikianlah negara dipandang. Sebagai ekspresi tertinggi dari kehendak politik rakyat sekaligus alat untuk mewujudkan kehendak itu. Maka teringatlah kita pada kata-kata yang kita temukan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Republik Indonesia. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Masuk di langkah-langkah. Langkah indahnya, namun barang siapa membandingkan dengan jujur anggapan ini dengan kenyataan sehari-hari yang terampang cata wela-wela di hadapannya, sangat boleh jadi ia akan tiba pada penilaian betapa jauhnya panggang dari api baginya. Anggap tersebut tak lain dari mitos semata-mata. Negara kelas. Betapa tidak. Dalam kenyataan bukan rakyat menilai kelompok atau golongan tertentulah yang mengemudikan negara. Silakan diperiksa. Siapakah yang duduk di kursi-kursi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga kehakiman dalam pemilu. Begitu rakyatlah yang memilih presiden dan wakil presiden. Demikian juga anggota-anggota DPD serta DPR, DPRD dan DPRD 2, tapi dari kelompok atau golongan makna mereka berasal kepentingan siapakah yang mereka wakil dan perjuangkan. Dalam kenyataan kelompok atau golongan tertentu yang paling diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, misalnya siapakah yang paling diuntungkan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM atau tarif dasar listrik? Siapakah yang paling diuntungkan ketika pemerintah mengakhiri atau memperpanjangkan suatu kontrak dengan suatu perusahaan
entah asing entah lokal, sehubungan dengan pengolahan hutan, tambang, dan sebagainya. Siapa yang paling diuntungkan bila undangan Presiden Jokowi disebut perusahaan-perusahaan asing untuk beraktivitas di Indonesia? Dalam kenyataan kelompok atau golongan tertentulah yang paling dilayani kepentingannya oleh undang-undang yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat dulu dan sekarang. Sebutlah 2 contoh siapa yang paling dilayani kepentingannya dengan undang-undang penamaan modal asing, Undang-Undang Nomor 1 1967 dan Undang-Undang Penamaan Modal Undang-Undang Nomor 25 2007 rakyat kerja, yakni kaum buruh tani dan kaum miskin kota, dan lain-lainnya. Dalam kenyataan, hukum dibuat ditangankan untuk memelihara terlibat sosial tertentu dengan pandangan keadilan yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas para koruptor yang jelas telah merugikan kepada rakyat masih bisa menyangui senyum sebab mereka punya berlimpah uang untuk membeli para pokral bambu yang siap membela mereka dengan kepentingannya. Bandingkanlah dengan apa yang diterima oleh wong cilik seperti Nenek Mina, taklah ke depan melanggar hukum. Bahkan penjuang agraria seperti Eva Bande dan penjuang buruh Abdul Hakmad dicobloskan ke dalam penjara karena dinyatakan melanggar hukum dalam arti meronggong kepentingan kaum rakyat dan kuasa. Represi polisi, langkah dengan bentungan gas air mata, bogem mentah dan las sepatu. Bahkan peluru karet dan peluru tajam tidak pernah menyentuh kulit para pengasan hukum, buruh dan penindas kaum tani, karena hukum dibuat dan ditengahkan bukan untuk kepentingan mereka. Bila penglihatan kita belum kabur dan hati nurani ini belum tertidur, tidak sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kelompok atau golongan tertentu
Yang diuntungkan oleh negara adalah kelas penguasa. Yang negara adalah memiliki kelas pemilik budak. Sebutlah negara Romawi. Baik republik maupun kekaisarannya adalah negara yang kelas pemilik budak negara tersebut melayani kepentingan pemilik budak. Dulu negara adalah milik para raja dan aparatnya. Sebutlah sekian banyak negara, kota, Kanaan, kerajaan, kota, kerajaan kecil Israel, Yehuda, raksasa seperti Asyur, Babel, dan Media Persia. Negara-negara tersebut melayani istana dan mengambil upeti. Perseluruhan dari hasil bumi dan ternak kaum tani di Asia Barat. Dulu negara adalah milik para tuan tanah dan para pemuka agama. Kerajaan Inggris, kerajaan Prancis, kerajaan Spanyol, dan sebagainya. Membuat para serf hamba sahanya kerja setengah pekan di tanah-tanah milik para baron dan tanah-tanah milik gereja dan biara. Sekarang negara adalah milik kaum tani. Kapitalisme alias kelas Borgius melalui kekuasaan eksekutif pemerintah parlementer, senat, DPD, dan kongres, DPRD, yudikatif, pengambilan negeri, pengambilan tinggi, Mahkamah Agung, alat-alat represi, tentara dan polisi, dan alat-alat ideologis, media baik cetak maupun elektronik. Kelas burjuis mempertahankan eksploitasi baik terhadap kaum buruh. Pengambilan nilai lebih maupun alam penjarahnya, kenyataan alam penindasan terhadap seluruh kerakyatan pekerja, dan pembukaan terhadap tiap-tiap upaya dari kaum buruh dan rakyat pekerjaan untuk melawan eksploitasi dan penindasan itu. Jujur terhadap kenyataan ini, tidak heran bila tanpa kaum sosial mendasarkan sebuah realisme negara adalah institusi kekerasan yang terorganisir yang digunakan oleh kelas penguasa dari suatu negeri
untuk mempertahankan syarat-syarat kekuasaannya. Negara ada jika terdapat masyarakat yang terbagi-bagi di antara kelas-kelas sosial yang Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Thank you.